Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin saya pribadi mendukung di setiap keluarga muslim, di setiap perusahaan, yaitu untuk selalu di setiap masjid tentunya tidak asing lagi untuk selalu menghidupkan majelis ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan orang-orang yang datang untuk mendengarkan ilmu agama. Karena ini panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh kita nikmati, mana yang tidak boleh, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Itu ilmu agama. Maka beliau selalu mengatakan kepada para orang yang datang menuntut ilmu, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu harus pahami ini adalah pondasi dasar agama kita. Dan kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, duduk mendengarkan pengajian seperti ini, itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, anak-anak atau orang tua. Dan tidak ada waktu, tidak ada batas waktu dalam belajar. Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abu Yusuf. Orang ini adalah muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah salah satu dari 4 imam madhab yang terkenal. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Nah, Abu Hanifah ini punya seorang murid yang sangat saleh dan ilmunya sangat luas. Saking cintanya sama ilmu, sampai beliau menjelang wafat saja, di atas ranjang kematiannya sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia mengingat dia pernah berselisih pendapat dengan seorang temannya berhubungan dengan masalah hukum warisan dalam Islam. Mereka beradu argumen, akhirnya berpisahlah setelah itu. Karena masa itu belum ada media kayak kita sekarang, belum ada handphone, belum ada media umumnya, kita sulit komunikasi. Seperti mungkin kita bisa tahu 20 tahun yang lalu aja, orang masih pakai telepon di rumah saja, itu masih sulit komunikasi. Sekarang handphone kan kita motorik sekali. Di masa itu malah belum ada sama sekali, jadi orang harus ketemu. Nah, dia berpisah dengan temannya, sekian tahun berpisah, dia selalu kepikiran, karena setelah berpisah, dia baru tahu kalau ternyata temannya yang benar dan dia yang keliru. Maka akhirnya dia pun berharap temannya itu datang. Menjelang dia meninggal dunia, temannya ini mendengar rupanya, entah bagaimana mendengar terus datang. Begitu datang masuk ke dalam kamar tidur dia, di mana di atas ranjang dia sudah menjelang meninggal dunia, Abu Yusuf mengatakan, alhamdulillah yang telah mendatangkan kamu. Ingat gak berapa tahun lalu kita pernah berselisih pendapat tentang masalah hukum warisan dalam Islam. Dan setelah kita berpisah, saya jadi sadar kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalil yang pernah kamu jadikan sebagai argumentasi kamu. Maka temannya bilang, hai Abu Yusuf, Anda sudah di atas ranjang kematian, syahadatlah, gitu. Lebih baik syahadat gitu. Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat, tapi saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih saya sukai daripada saya meninggal sementara saya tidak tahu ilmu itu. Akhirnya beliau pun diajarkan oleh temannya, Allah berfirman dalam surah ini, ayat ini, Rasulullah bersabda begini, dihafal sama Abu Yusuf. Kata temannya, baru berapa langkah saya pamit keluar untuk pulang, terdengar suara tangisan keluarganya. Abu Yusuf meninggal dunia. Akhir hayatnya pun masih belajar. Dan ini teman-teman sekalian adalah ilmu yang sifatnya wajib. Selain ilmu agama itu hukumnya sunnah. Tapi ilmu agama bukan sebuah pilihan. Jangan Bapak Ibu bilang, oh nanti saya kalau ada waktu lowong baru saya belajar. Tidak bisa. Memang harus belajar. Walhamdulillah.